Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat IDN Project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin, amin. Nah, setelah kita kurang lebih 1 tahun membahas tentang ijazah Pak Jokowi, sepertinya pembahasan tentang masalah ijazah ini terus berlanjut ya. Bahkan tidak jauh-jauh bergesernya, yaitu kepada anak sendiri. Yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang menjabat sebagai seorang wakil presiden. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang beberapa hari sebelumnya kita sempat membahas ya masalah ijazah ini, di mana ada salah satu bos survei yang mengatakan sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini tidak terlalu berdampak terlalu dalam ya dalam kondisi bangsa, karena memang bisa dikatakan mau asli ataupun palsu, maka Pak Jokowi itu telah menjalankan amanat rakyat sebagai seorang presiden, dan bisa dikatakan kemungkinan apapun keadaannya, walaupun ijazah itu sebenarnya asli atau palsu, ataupun ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya tidak ada, maka kemungkinan besar pengadilan akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan dia lalu melanjutkan, sebenarnya kalau ingin membicarakan masalah ijazah, seharusnya yang paling ada dampaknya yang luar biasa, yaitu bila dipermasalahkan tentang ijazahnya Gibran. Karena Gibran ini sedang berkuasa. Nah, hal ini menjadi semakin seru dan menarik ya, karena memang Gibran ini walaupun dia sebagai seorang wakil presiden, sepertinya dia tidak memiliki kuasa yang penuh ya. Kalau memang Pak Jokowi pada sekitar 2 tahun yang lalu itu dipermasalahkan juga masalah ijazahnya, dan akhirnya yang permasalahkan itu di penjara, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, untuk kasus ijazah Gibran ini ya cukup cukup bisa menciptakan polemik ya. Karena memang kalau terbukti palsu, maka Gibran itu ya bisa saja menurut undang-undang itu langsung dimakzulkan ya kalau nggak salah ya. Dan ini menjadi pukulan telak ya bagi dinastinya Pak Jokowi, karena bisa saja karena ijazah inilah pada akhirnya terah Jokowi di kekuasaan di lingkaran pemerintah ini ya akan berakhir. Karena bisa dikatakan kalau memang terbukti Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA, maka dia tidak berhak untuk menjadi pejabat, karena memang salah satu syarat utamanya minimal adalah memiliki ijazah SMA. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kasus ijazah Gibran ini terus berkembang, dan pada akhirnya ya kita juga pasti meyakinilah bahwa apapun masalahnya itu pasti ada unsur politiknya, ada unsur politisasinya. Jadi ketika Gibran mungkin sudah terdesak dan ingin memenjarakan orang yang mempermasalahkan ini, ya sepertinya akan lebih sulit ya dibanding pada saat Bambang Tri dan Gus Nur itu dipenjarakan. Karena kami katakan tadi bahwa Gibran tidak memiliki kuasa penuh di pemerintah ini karena dia adalah seorang wakil presiden, dan kekuasaan penuhnya tentu saja dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi di sini sangat menarik karena ada perdebatan yang cukup seru ya antara Profesor Denny Indrayana dengan salah satu ketua relawan dari Gibran. Jadi kita saksikan dulu, setelah itu kita bakal lanjut untuk berkomentar ya. Bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya ya. Pertanyaan dari hostnya itu jelas, Bung Denny Indrayana ini menggugat atau melakukan sayembara ijazah Gibran ini ada dasarnya. Jadi seharusnya kan yang dijawab oleh Andi Azwan ini tentang ada kok ijazah SMA-nya Gibran, saya tahu kok gitu loh. Nah, jadi jawabannya ini sangat sangat melenceng jauh gitu. Kita lanjut aja jawaban daripada Andi Azwan. Pengen bikin ketawa, usah menerangkan background Denny Indrayana ini. Orang-orang yang fokus atau suka atau memiliki hobi tentang dunia politik itu udah tahu semua tentang Denny Indrayana, jadi nggak usah dijelasin. Nah, inilah salah satu cara daripada Andi Azwan menghabiskan waktu saat dia membuat acara diskusi ini ya dengan menghilangkan substansinya. Jadi dia lebih ke arah killing the messenger gitu, maksudnya adalah menyerang kepribadian dari mereka yang membawa pesan. Mana Andi Azwan ini di sesi ini tuh dia kayak sesak napas gitu loh.
Sebenarnya pas saya nonton tuh udah agak ketir-ketir aja, mudah-mudahan Andi Azwan ini nggak punya penyakit jantung gitu loh. Ya tapi syukurnya sampai dengan acara selesai dia sehat-sehat aja. Tapi lihat di sini nih betapa tertohoknya seorang Andi Azwan ketika Bung Denny Indrayana. Nah ini kita tampilkan sebentar ya bagaimana video yang dimaksud oleh Bung Denny Indrayana. Nah ini videonya nih. Pelajaran dan kemahasiswaan. Karo aku. Gibran mengaku membawa ijazah tersebut agar isu liar ijazah palsu tidak mencuat di media sosial. Padahal menurut Gibran, bila ijazahnya palsu, harusnya dipersoalkan sejak awal saat mendaftar sebagai cawapres. Ini kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri ya, macam mau hilang gitu. Meski diragukan ijazahnya, kakak kandung Kaisang Pangarep ini menilai tuduhan-tuduhan tersebut tidak merugikannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Nah ini dipublikasi 2 tahun yang lalu ya, atau tepatnya 21 November 2023. Jadi belum pilpres nih di sini nih. Mungkin sudah menjadi calon cawapres ya. Tapi disinilah pada bulan November itu Gibran mempertunjukkan ijazah universitasnya ya dari UTS kalau nggak salah tadi. Jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Denny Indrayana itu pas ya, benar ya. Kalau Gibran ini pernah menunjukkan ijazahnya dari UTS, tapi ini bukan ijazah SMA. Jadi ya sampai sini dulu ya. Ini panjang, jadi teman-teman kalau mau ngelihat yang fullnya silakan di acara Kompas TV dengan judul ini ya. Karena kita topiknya ini kali ini membahas tentang ijazah Gibran, jadi kita stopkan sampai di sini. Nah jadi kita sudah barusan melihat ya bagaimana seorang Andi Azwan tuh kayaknya sesek napas gitu. Jadi di sini Denny Indrayana itu sempat menerangkan bahwa dirinya juga pernah berkuliah di luar negeri di S2 dan S3-nya ya. Nah, jadi sistem penyetaraan itu pemerintah itu mengeluarkan Kemendikdasmen yang salah ya, mengeluarkan surat kesetaraan itu dengan cara kita menunjukkan dulu ijazah dari luar negerinya. Jadi kalau udah ada ijazah dari luar negeri S2 ditunjukkan, nah keluar tuh kesetaraan ijazah S2 dari si A. Nah terus juga yang S3 dan Indrayana juga mendapatkan surat kesetaraan S3 dari Indonesia itu setelah dia menunjukkan aslinya, ijazah S3 aslinya dari luar negeri. Nah inilah yang berusaha diterangkan, itu sebetulnya gampang banget ya kita nerima penjelasan itu ya, tapi Andi Azwan selalu muter-muter. Sekarang kan udah ada nih kesetaraan dari Kemendikdasmen tentang ijazah SMA-nya Gibran atau SMK gitu loh. Nah ijazah aslinya tuh di mana? Itu yang ditanyain. Bukan surat kesetaraan, bukan suket gitu loh, tapi ijazah SMA-nya. Nah inilah yang sepertinya membuat Andi Azwan ini kayak sesek napas ya. Padahal kalau memang punya, nah si Gibran ini punya ijazah S1 dari UTS kalau salah tuh, dipertunjukkan di video tadi, dan itu mudah kok, nggak usah pakai PTWN segala, dia tunjukkan S1-nya. Tapi yang sekarang diminta itu ijazah SMA-nya. Nggak mungkin kan orang lompat ke S1 tanpa dia memiliki ijazah SMA. Nah ini jadi sangat menarik ya, bahkan bisa dikatakan video pada tahun 2023 itu bisa berpengaruh ke Jokowi loh. Soalnya apa? Ketika Gibran memiliki ijazah asli, ini menjadi satu bukti kalau orang mempunyai ijazah asli itu dengan mudah ditunjukkan. Bukan hanya Gibran, tapi juga ditunjukkan oleh Rosuryo dan juga Hakim itu ya. Jadi ketika ada masyarakat yang meminta atau meragukan ijazah seseorang dan dia memiliki, maka dia akan mudah untuk mempertunjukkan. Nah ini sampai dengan diadakan sayembara, sampai dengan hadiahnya 250 juta. Tapi sampai dengan detik ini belum ada orang, siapapun itu, baik itu relawan bahkan Gibrannya sendiri, yang mampu memperlihatkan kepada Denny Indrayana bahwa Gibran memiliki ijazah SMA. Bukan surat keterangan, tapi ijazah SMA. Mudah kok, tinggal diminta ijazahnya,
dibawa ke Indrayana dapat terus 50 juta gitu loh. Kalau ada, itu kata Bung Denny Indrayana tadi. Nah, jadi ya kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya diskusi ini ya kurang pas lah. Karena seharusnya fokus untuk membicarakan masalah ijazah Gibran ini. Kalau memang Andi Azwan itu memiliki kemampuan untuk berdialektika, seharusnya dia yang dibahas itu tentang ijazah Gibran ini, bukan justru memojokkan si Denny Indrayana yang membuat sayembara sampai ngomong yang namanya pernah gagal di pileg lah dan segalanya. Kan ini kan nggak masuk. Memang dia gagal di situ, tapi kan dia sempat menjadi Wamenkumham. Terus sekarang dia juga menjadi pengacara Indonesia Australia. Jadi ya namanya kegagalan itu ya jauh sekali dengan prestasi yang pada akhirnya dia dapat gitu. Nah, jadi ya itulah video kita kali ini. Kita melihat untung ya Bung Andi Azwan ini masih dalam keadaan sehat ya. Walaupun sempat kita lihat bahwa dia ketika Denny Indrayana ini menjelaskan secara luar biasa detail mengenai ijazah SMA Gibran yang bertanyakan, dia kelihatan sekali kayak sesak napas, kayak udara tiba-tiba hilang ya. Bahkan dadanya kita lihat sendiri bahwa mulutnya tuh menggap-menggap gitu. Dan ya syukur aja sampai dengan acara selesai ya dia sehat walafiat gitu. Nah, jadi itulah video kita kali ini. Semoga bisa ada manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.